Salam sejahtera bagi kita semua, saudara sekalian. Kesempatan ini kita akan membahas tentang virus corona dan juga Allah dari perspektif Alkitab. Pertanyaan paling sederhana adalah, apakah virus corona telah mengalahkan atau telah membunuh Allah kita? Jawabannya tentu tidak. Allah semesta alam, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa tidak mungkin dikalahkan oleh virus corona. Tetapi jikalau Allah tidak dikalahkan oleh virus corona, mengapa Allah membiarkan virus corona terus menyebabkan penderitaan bagi umat manusia? Saudara sekalian, Allah tidak membiarkan, tetapi Allah mengizinkan virus corona datang dan menyebabkan penderitaan bagi umat manusia. Pertanyaannya, kenapa? Saudara sekalian, jika kita belajar dari Alkitab, kita akan mengetahui bahwa pertama, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Artinya Allah memiliki kehendak dan memiliki pribadi, sehingga Allah tidak berkewajiban untuk memberikan jawaban kepada kita kenapa Ia mengizinkan hal ini terjadi. Mari kita kembali berkata kepada Ayub. Ketika Ayub menuduh Allah tidak adil, apakah jawaban Allah kepada Ayub? Silakan saudara melihat kembali di dalam Alkitab. Pertanyaan yang kedua, apakah Allah masih Allah yang baik di tengah bencana virus corona yang menyebabkan banyak penderitaan bagi umat manusia? Jawabannya iya. Saudara sekalian, apa permasalahan yang terberat dalam sepanjang sejarah hidup manusia adalah dosa. Saudara melihat Allah telah mengirim anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelesaikan permasalahan dosa umat manusia. Sehingga sampai saat ini saudara sekalian, permasalahan terberat kita bukan virus corona tetapi dosa, dan Allah telah menyelesaikannya. Itu menjadi bukti bahwa Allah masih Allah yang baik bagi setiap kita. Jadi Allah menyatakan kebaikannya dalam penderitaan manusia bukan berarti bagian manusia hanya penderitaan saja. Banyak sekali janji-janji dalam Alkitab bahwa Allah tetap mencurahkan kebahagiaan bagi mereka yang taat, kebahagiaan yang melimpah-limpah kepada orang yang percaya kepadanya. Pertanyaan yang ketiga, saudara sekalian, untuk apakah penderitaan itu diizinkan oleh Allah kepada kita? Saudara, kita akan melihat apa yang menjadi tujuan ketika penderitaan itu melanda umat manusia. Mari kita lihat apa fungsi positif dari penderitaan yang telah dinyatakan Alkitab bagi kita. Pertama, dalam penderitaan Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Yang kedua, dalam penderitaan Allah menunjukkan penghakimannya atas kejahatan. Meskipun kejahatan itu tidak berkorelasi satu persatu antara dosa dan kejahatan yang dilakukan. Yang ketiga, penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu melalui penderitaan. Oleh sebab itu, kita orang-orang percaya juga turut menderita. Yang keempat, memberikan suatu peringatan kepada orang tidak percaya untuk mereka berubah dan menunjukkan sebuah perubahan hati melalui penderitaan itu. Yang kelima, penderitaan berfungsi sebagai disiplin bagi orang-orang percaya. Keenam, penderitaan menjadi bukti keadilan Allah. Sehingga saudara sekalian, kita perlu berfokus kepada hal-hal yang positif, yaitu hal-hal yang membangun iman kita ketika kita mengalami penderitaan, terutama dalam penderitaan yang disebabkan oleh virus corona itu. Yang terakhir, apakah perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya? Karena kita sama-sama menderita di tengah pandemi corona ini. Saudara sekalian, perbedaannya sangat menyolok, yaitu orang percaya memiliki masa depan yang indah, masa depan yang tanpa penderitaan sesuai dengan janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah berteguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Di tengah penderitaan Allah membangun kita, di tengah penderitaan Allah menunjukkan kasih setianya yang besar kepada kita. Saudara sekalian, demikian penjelasan antara Allah dan virus corona dari perspektif Alkitab. Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi demi kebaikan kita. Tuhan memberkati kita.